Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Yao memandangi sosok Lu Ming yang tinggi dan lurus di panggung pertempuran, dengan ekspresi yang sangat suram. Pada saat kompetisi akbar keluarga Lu, dia dihina dan dibenci Lu Ming sampai ke tulang. Dia ingin membalas dendam pada Lu Ming, jadi setelah dia memasuki sekte pedang Xuan Yuan, dia mundur dan berlatih keras. Pelatihan ini memakan waktu hampir 9 bulan, dan dia adalah tunangan Duan Mulin yang jenius tiada taraf, jadi keluarga Duanmu tentu saja tidak menyisihkan sumber daya. Dengan bantuan sejumlah besar sumber daya, kultivasi Lu Yao telah meningkat pesat, menembus level sepenuhnya. Ketika dia meninggalkan level beberapa hari yang lalu, dia telah mencapai seni bela diri level ke-6. Dia awalnya berpikir bahwa dengan basis kultivasi seperti itu, dia pasti akan dapat menginjak-injak Lu Ming di telapak kakinya dan mempermalukannya 10 kali dan 100 kali, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah dia meninggalkan Bea Cukai, Lu Yunxiong memberitahunya bahwa Lu Ming membunuh Yao Tianyu, bergegas ke daftar perunggu, dan akan berpartisipasi dalam 4 kompetisi pengadilan. Saat dia mendengarnya, dia tercengang, tidak dapat dipercaya, tidak dapat diterima, dan mengira dia salah dengar. Dia benar-benar tak tertahankan. Dia penuh percaya diri dan berpikir bahwa dia akan dapat menginjak Lu Ming, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Dia menghabiskan banyak sumber daya, tetapi dia masih semakin jauh dari Lu Ming. Bagaimana bajingan kecil ini, Lu Ming, bisa berkembang begitu cepat? Tuhan benar-benar tidak adil, membiarkan bajingan kecil ini memiliki bakat yang begitu kuat, ucap Lu Yunxiong. Selain itu, Lu Yunxiong menggertakkan giginya, suaranya sangat suram. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia sampah di depan Broterlin, ucap Lu Yao dengan suara yang dalam. Haha, Nona Lu benar. Bagaimana bisa Lu Ming, bajingan kecil, dibandingkan dengan Lin Shao, jaraknya 1000 mil, ucap Lu Yunxiong. Di samping Lu Yao dan yang lainnya, ada banyak anak muda dari keluarga Duanmu, dan salah satunya mencibir. Jalan, itu benar, dan dalam kompetisi besar ini, Lu Ming bahkan tidak berpikir dia bisa melangkah jauh. Selama dia bertemu dengan seorang jenius dari keluarga Duanmu kita, dia pasti akan lumpuh. Bahkan jika dia masuk ke 30 besar secara kebetulan, jenius dari keluarga Duanmu saya pasti akan menjadi yang pertama. Waktu menantangnya, kata pemuda lainnya, itu bagus. Dengan semua pahlawan dari keluarga Duanmu, aku yakin, ucap Lu Yunxiong tersenyum. Lu Ming sama sekali tidak menyadari hal ini. Di panggung pertempuran, melihat puluhan ribu mata di sekitarnya, beberapa dari 60 orang menjadi merah karena kegembiraan, dan beberapa bersiap untuk memindai yang lain dengan permusuhan. Ini juga sedikit mendung dan berangin, dengan segala macam ekspresi. Lu Ming sedikit tersenyum, dengan sedikit antisipasi di matanya. Pertama, tetua berjubah perak akan menarik 30 orang, dan kemudian 30 orang ini akan menarik 30 orang yang tersisa, siapapun yang ditarik akan dikatakan sebagai lawan di babak pertama. Lu Ming adalah salah satu dari 30 orang pertama yang ditarik. Kemudian Lu Ming dan yang lainnya naik untuk menarik undian. Segera, pengundian selesai, dan Lu Ming mendapatkan nomor 46. Tidak, 46, saya beruntung, ucap Lu Ming tersenyum tipis, lalu memberikannya kepada Penatua Yin Pao untuk mendaftar, dan kemudian kembali ke area tempat duduk. Lu Ming, nomor berapa yang kamu gambar? Feng Wu bertanya dengan tergesa-gesa. 46, Lu Ming tertawa. No, 46, Yun Feng dari Xuan Wu Yuan. Lu Ming, kamu beruntung, ucap Hua Qi dengan heran. Lu Ming tersenyum dan tidak terlalu peduli, baginya, itu hanya pertarungan untuk menarik siapapun. Bel merdu berbunyi, yang menandakan kontes 4 akademi yang menarik akan segera dimulai. Sekarang, Grand Competition of the Four Courts secara resmi dimulai. Sebelum memulai, kamu harus memperhatikan salah satu aturan paling dasar. Dalam kompetisi ini, kamu tidak boleh membahayakan nyawamu. Kamu bisa melakukan hal lain. Juga, kamu tidak bisa menggunakan beberapa pil untuk meningkatkan kekuatan tempurmu. Kecuali untuk kelas yang sama. Sekarang secara resmi dimulai, pertarungan pertama,
nomor 60 vs. Nomor 23, Penetua mengumumkan. Tidak, 60. Bukankah itu Liu Hui, si jenius yang baru saja mencapai daftar perunggu di Akademi Suzaku, ucap Lu Ming berpikir. Di area halaman Suzaku, seorang pemuda kurus yang tampak biasa berjalan keluar dari kerumunan dan melangkah ke platform pertempuran. Haha, aku sangat beruntung, aku benar-benar lari ke tempat sampah dari Suzaku Yard, di area White Tiger Courtyard, sebuah tawa nyaring keluar, dan setelah beberapa lompatan, seorang pemuda muncul di platform pertempuran. No, 23, Duanmu Yuncong dari keluarga Duanmu, bisik Lu Ming. Keluarga Duanmu memang telah menghasilkan banyak talenta dalam beberapa tahun terakhir. Feng Wu berkata dengan mata serius. Di panggung pertempuran, Duanmu Yuncong memandang Liu Hui dengan sinis, dan berkata, sampah Zukeyuan, berlutut dan mengaku kalah sekarang. Kalau tidak, jika Anda melakukannya, Anda akan merasa lebih baik. Wajah Liu Hui jelek, dan dia menatap Duanmu Yuncong tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya tegas. Sampah, sepertinya kamu benar-benar ingin melawanku, jangan khawatir, aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan, biarkan Anda tahu dengan jelas, Anda bisa berada di daftar perunggu, tapi itu hanya kebetulan, dan, izinkan saya memberitahu Anda, Akademi Suzaku Anda ditakdirkan untuk tersapu kali ini, dan tidak ada dari Anda yang bahkan dapat mencoba untuk menginjakkan kaki. Dalam 10 besar, Duanmu Yuncong mencibir, sombong dan sangat sombong. Sial, orang-orang dari keluarga Duanmu benar-benar penuh kebencian. Dia masih ingin menyapu kita, mimpi saja, kakak senior Cheng Fei Luan pasti akan masuk 10 besar. Murid-murid Akademi Suzaku semuanya marah dan mengutuk. Omong kosong, mereka hanya bisa menggunakan lidah mereka. Di panggung pertempuran, Duanmu Yuncong berkata dengan ekspresi jijik, wajah Liu Hui muram, dan dia memegang erat gagang pedang dengan satu tangan, menatap Duanmu Yuncong. Tiba-tiba, Liu Hui bergegas keluar, pedang panjang itu terhunus, dan itu adalah sinar cahaya perak, menembus ke arah Duanmu Yuncong. Lu Ming dapat mengetahui sekilas bahwa Liu Hui menggunakan ilmu pedang tingkat Suan tingkat rendah, tetapi itu baru saja mencapai tingkat kedua. Duanmu Yuncong mencibir, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menghindari serangan Liu Hui. Keterampilan gerakan tingkat rendah tingkat misterius. Saat menghindar, Duanmu Yuncong menyerang dengan telapak tangan, dan angin telapak tangan meraung seperti guntur. Tingkat misterius teknik telapak tangan tingkat rendah, keterampilan bela diri tingkat misterius lainnya. Jelas, Duanmu Yuncong telah menguasai dua keterampilan bela diri tingkat misterius. Ketika dua pasangan bekerja sama, mereka secepat guntur dan kilat, dan kekuatan tempur mereka telah sangat ditingkatkan. Liu Hui kehilangan pedangnya, dia ketakutan dan ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat, dia hanya bisa mengayunkan tangan satunya dan meledakkan telapak tangannya, mencoba melawan telapak tangan lawan dengan seluruh kekuatannya. Tapi telapak tangan Liu Hui hanyalah gerakan tak berdaya, bagaimana bisa menahan kekuatan misterius telapak tangan Duanmu Yuncong. Sosok Liu Hui berkibar dan menembak, mundur lebih dari 10 meter berturut-turut, wajahnya pucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Sialan, kamu berani memblokir telapak tanganku, kamu memintanya. Duanmu Yuncong meraung dalam hati, dengan ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Dia mengatakan akan menangani Liu Hui dengan satu gerakan, tetapi sekarang Liu Hui memblokir satu gerakan, dia merasa malu. Desir, dengan gerakan tubuh Duanmu Yuncong, keterampilan tubuh tingkat Suan terungkap, secepat hantu, dan dia berada di belakang Liu Hui dalam sekejap, dan menamparkan dengan telapak tangannya. Meskipun Liu Hui mengerahkan seluruh energinya dan dengan cepat menebas belakangnya dengan pedangnya, kecepatannya masih selangkah lebih lambat karena tubuhnya yang terluka. Menabrak, telapak tangan ini mengenai dada Liu Hui. Engah, Liu Hui memuntahkan seteguk darah dan melangkah mundur. Duanmu Yuncong mengikuti dari dekat, dan tanpa memberi Liu Hui kesempatan untuk bernafas, dia menyerang dengan telapak tangan lainnya. Tapi telapak tangan ini ditujukan ke wajah Liu Hui. Bentak, terdengar suara tamparan keras, dan Duanmu Yun menamparkan wajah Liu Hui dengan keras. Seluruh tubuh Liu Hui terpesona. Tapi Duanmu Yuncong tidak berniat melepaskannya, dengan satu gerakan, dia menyusul Liu Hui, dan menamparkan wajah Liu Hui lagi. Liu Hui terbang dengan ganas dan jatuh ke tanah. Sampah,
Aku sudah memberitahumu untuk mengakui kekalahan sejak lama, bagaimana kabarmu sekarang? Aku memukulmu seperti anjing, ucap Duanmu Yuncong menatap Liu Hui, dan berkata dengan jijik. Yah, Duanmu Yuncong, jangan pergi terlalu jauh, seorang sarjana bisa dibunuh dan tidak bisa dipermalukan. Para murid Zukeyuan dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan seseorang berteriak. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.